Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang struktur dextro dan levo pada glukosa, serta bagaimana cara pengaplikasiannya pada hypercam. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Aryana, Nur Iza Mutmainah, Mutia Khairi Nawira, Algina Alifah, Putri Apriliani, dan Mai Zahrina. Adapun topik pembahasan kami di sini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian dextrolevo, 3. Perbedaan struktur dextrolevo pada glukosa, 4. Struktur dextrolevo pada glukosa, 5. Pengaplikasian dextrolevo glukosa pada hypercam, dan 6. Ada pengaplikasian dextrolevo glukosa pada kehidupan sehari-hari. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Sebagian besar karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O, misalnya glukosa C6H12O6. Senyawa ini diduga hidrat dari karbon, yang artinya senyawa antara karbon dan air sehingga disebut karbohidrat. Berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari heksosa dan pentosa. Monosakarida heksosa adalah kelompok monosakarida yang memiliki 6 atom karbon di dalam strukturnya. Contohnya adalah glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan monosakarida pentosa adalah kelompok monosakarida yang memiliki 5 atom karbon di dalam strukturnya. Contohnya yaitu ada ribosa, arabinosa, dan ribulosa. Di sini kita harus tahu dulu apa itu glukosa. Jadi, glukosa itu adalah jenis gula sederhana yang termasuk dalam kategori monosakarida, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Secara kimia, glukosa memiliki rumus C6H12O6 dan merupakan hasil utama dari proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana air, karbon dioksida, dan sinar matahari diubah menjadi glukosa dan oksigen. Di sini ada fungsi glukosa dalam tubuh. Yang pertama itu sebagai sumber energi utama. Glukosa adalah bahan bakar utama bagi hampir semua sel dalam tubuh, termasuk sel otak, sel darah merah, dan sel otot. Ketika makanan dicerna, karbohidrat diubah menjadi glukosa yang kemudian diserap ke dalam aliran darah dan digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Yang kedua itu ada pembentukan zat lain. Selain sebagai sumber energi, glukosa juga berperan dalam sintesis zat-zat penting lainnya, seperti asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Selanjutnya ada pengertian dextro dan levo. Dextro adalah senyawa yang memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan atau searah jarum jam. Glukosa termasuk dextro atau D-glukosa karena atom karbon kiral yang paling jauh dari gugus karbonilnya. Sedangkan levo adalah memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ini kita bisa tahu nih perbedaan struktur dextro dan levo glukosa. Dextro memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang terakhir berada di sebelah kanan, sedangkan levo memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang sama berada di sebelah kiri. Bentuk isomer dari dextro dan levo. Syarat molekul akan memiliki isomer sistem D dan L. Pada molekul tersebut harus memiliki atom C chiral, yang dimana atom C chiral itu sendiri adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berlainan. Pada proyeksi Fischer, bila gugus min OH-nya terletak di sisi kanan dari kerangka C vertikal, maka isomernya diberi awalan D. Sedangkan bila gugus min OH-nya terletak di sisi kiri dari kerangka C vertikal, maka isomernya diberi awalan L. Jadi di sini saya akan membuat suatu senyawa glukosa dengan menggunakan aplikasi dari Hypercam. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan aplikasinya seperti ini. Mula-mula kita akan menekan build,
terus default element. Nah, di sini terdapat sistem periodik yang akan kita gunakan untuk membuat senyawa tersebut. Karena pada glukosa itu terdapat 6 atom C, maka kita akan membuatnya 6 biji. Ya. Setelah itu kita akan menambahkannya dengan 6 atom O di atasnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menggabungkan atom-atomnya. Atom O-nya juga kita gabungkan. Nah, karena pada senyawa glukosa itu terdapat ikatan rangkap, maka kita akan membuatnya di sini, ikatan rangkap. Nah, ini. Setelah itu kita akan menekan buit lagi. Kita akan meng-add hidrogen dan model buitnya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Setelah itu kita akan menampilkan dengan model yang lebih menarik lagi dengan menekan display, rendering, terus balls and cylinders, dan kita akan menekan OK. Nah, senyawa dari glukosanya sudah dapat kita lihat ya, lebih menarik lagi. Nih. Tuh. Setelah kita tahu bagaimana cara membuat senyawa glukosa dari aplikasi Hyperchem ini, kita juga dapat mengetahui isomer dari glukosa tersebut dengan cara menekan database, terus kita menekan sakarit, menambahkannya dengan aldose. Nah, di sini udah nampak isomernya itu D dan L, yaitu dextro dan lipo. Kita tekan D dulu, terus asiklik dan glukosa. Kita akan membuat levonya dengan menekan L, asiklik, dan glukosa lagi. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya antara dextro dan levo. Supaya kita dapat melihat ini dengan lebih menarik, kita bisa menekan display, rendering, balls and cylinders, dan kita menekan OK. Nah, tampilannya jadi lebih menarik lagi. Nah, di sini kita juga dapat melihat geometri optimation-nya dengan cara menekan compute, geometri optimation, dan OK. Nah, jadi geometri optimation itu kita gunakan untuk membuat struktur kita ini lebih stabil lagi. Nah, di sini energinya itu ada 3,65 kilokal per mol, terus gradiennya ada 0,05. Bisa kita lihat bahwa struktur kita sudah stabil. Dan tidak cuma itu, kita juga dapat melihat spektrum dari struktur kita, yaitu dengan menekan compute, vibration rotation analysis,
akan compute lagi, dan vibrational spectrum. Di sini kita akan melihat vibrasi antara struktur kita nih. Dengan menekan animate vibration, terus tekan apply dan OK. Nah, terjadi vibrasi antara atom karbon sama OH-nya ya. Nah, itu dia cara kita mengetahui perbedaan antara dextro dan LeFo-nya, terus geometri optimization-nya, dan spektrum dari glukosa ini. Poin berikutnya yaitu pengaplikasian dextro-levo-glukosa pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada industri makanan dan minuman. D-glukosa digunakan sebagai pemanis dan sumber energi dalam minuman olahraga, permen, dan sirup. Sedangkan L-glukosa hanya digunakan sebagai pemanis rendah kalori untuk penderita diabetes dan mereka yang ingin mengontrol berat badannya. Yang kedua, ada penelitian dan industri kimia, yang dimana D-glukosa merupakan media pertumbuhan mikroorganisme dan bahan baku bioetanol, sedangkan L-glukosa digunakan dalam studi ilmiah terkait metabolisme gula. Yang ketiga, ada industri farmasi. D-glukosa dalam dasar pembuatan tablet atau sirup obat, sedangkan L-glukosa digunakan dalam pengembangan obat yang melibatkan proses metabolik. Baiklah, dari pemaparan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa glukosa merupakan karbohidrat monosakarida yang paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Glukosa termasuk dalam golongan gula produksi karena ujung rantai glukosa adalah gugus aldehid. Glukosa bersifat dextro yaitu berputar searah jarum jam. Sementara itu, senyawa yang berputar berlawanan arah jarum jam disebut putar kiri dan diberi tanda min, sehingga disebut senyawa LeFo. Oke teman-teman, terima kasih